Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam acara Santapan Harian. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan damai sejahtera melingkupi seluruh hidup kita. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu yang boleh menuntun kami dalam perjalanan hidup ini. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menyinari hati dan hidup kami. Berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Saudara-saudari, tema renungan kita saat ini, Roh Kudus yang memperbaharui. Saudara-saudara, setiap orang tentu tidak ingin hidupnya dikuasai oleh rasa takut, cemas, khawatir, dan bimbang. Karena jika dikuasai oleh hal-hal seperti itu, maka ia tidak bisa berkarya, ia tidak bisa bersaksi dengan baik dalam dunia ini. Kan itu pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Pembacaan firman Tuhan akan menolong dan menuntun kita semua. Pembacaan firman Tuhan saat ini menceritakan tentang apa yang terjadi dalam peristiwa Pentakosta ketika semua orang percaya berkumpul di Yerusalem. Apa yang dilakukan oleh murid-murid adalah wujud ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga, di mana mereka harus berkumpul di kota tersebut untuk menerima
kuasa Roh Kudus. Selain itu juga orang Yahudi dari berbagai tempat hadir di Yerusalem dan dari bangsa lain. Mereka merayakan Pentakosta sesuai tradisi Yahudi, yakni merayakan kebaikan Allah karena panen yang berhasil dan peringatan pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Pada saat itulah terjadi peristiwa yang dahsyat, yakni tiba-tiba turun dari langit tiupan angin keras, memenuhi rumah, dan nampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Pernyataan lahiriah ini menunjukkan bahwa Allah hadir dan bertindak dengan suatu cara yang luar biasa. Peristiwa pencurahan Roh Kudus telah membuat perubahan besar dalam kehidupan para murid. Mereka yang dulunya takut, mereka yang dulunya pernah menyangkal, bimbang, tapi dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus membuat mereka menjadi orang yang berani dan cakap menyampaikan kebenaran tanpa rasa takut dengan segala risiko yang mereka terima. Padahal jika kita melihat latar belakang pendidikan dan status mereka dalam masyarakat, maka tidak mungkin mereka dapat melakukan hal seperti itu. Namun itulah karya Roh Kudus bagi mereka. Karya Roh Kudus menjadi titik awal bagi mereka menjadi pribadi yang berani bersaksi tentang Kristus. Saudara-saudara, apa maknanya bagi kita? Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita sebagai bukti penggenapan janji Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga. Roh Kudus berkarya dalam seluruh hidup kita agar kita terus memberitakan perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Roh Kudus akan memampukan kita untuk berani dan cakap dalam menyampaikan kebenaran tanpa rasa takut terhadap segala risiko yang kita hadapi. Mungkin kita rasa takut, mungkin kita merasa tidak mampu, mungkin kita merasa bimbang dan enggan untuk bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh karena pendidikan kita, status kita, ataupun karena kita takut mengambil risiko. Kita belajar dari para murid. Ketika kita membuka diri dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan diperbaharui menjadi orang yang berani dan cakap dalam mengatakan kebenaran. Roh Kudus memberi kekuatan, kecakapan, hikmat, dan keberanian kepada kita untuk terus menceritakan perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Karena itu, saudara-saudara, berilah tempat kepada Roh Kudus dalam seluruh hidupmu, agar kehidupanmu terus diperbaharui. Karena kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi kehidupan yang mampu bersaksi tentang karya Allah dalam seluruh hidup dan pergumulannya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu boleh menuntun dan menguasai hidup kami, agar kami dapat bersaksi di tengah-tengah dunia ini, dengan segala tantangan, dengan segala peristiwa yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.